Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa sih yang dimaksud teknologi informasi dan komunikasi? Jadi, teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pemrosesan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses menyampaikan informasi dari pengirim ke penerimanya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada mengenal aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran itu merupakan kumpulan dari berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengelola pekerjaan di kantor. Aplikasi kantor ini yang banyak digunakan seperti Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, dan lain-lain. Nah, setelah itu di sini juga ada Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah merupakan salah satu aplikasi pengolahan kata yang banyak digunakan pada perkantoran. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat dan mengolah dokumen. Contohnya itu membuat surat, menyusun laporan, dan sebagainya. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan aplikasi pengolah angka. Fitur utamanya itu untuk mengolah data angka yang disajikan dalam bentuk lembar kerja yang terdiri atas dua dimensi, yaitu kolom dan baris. Contoh penyajiannya, data dalam bentuk tabel, bagan, diagram, batang, diagram lingkaran, dan sebagainya. Di sini juga ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini dapat memudahkan seseorang untuk membuat slide presentasi. Contoh perangkat lunak membuat presentasi dapat melalui aplikasi program berikut, meliputi Microsoft PowerPoint, OpenOffice, Presentation, Google Slide, dan lain-lain. Oke, di selanjutnya ini ada integrasi konten aplikasi perkantoran. Integrasi konten aplikasi perkantoran bertujuan untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Contohnya itu pada Microsoft Office berintegrasi dengan data dari Microsoft Excel. Nah, yang pertama itu ada integrasi data, teks, dan gambar antar aplikasi perkantoran. Cara untuk mengintegrasi data, teks, dan gambar antar aplikasi ini diantaranya adalah teknik salin tempel, bisa disebut copy paste, atau gunting dan tempel, bisa disebut juga cut atau paste. Menu di aplikasi dan teknik object link dan embedding. A. Integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Cara kerja fitur cut, copy, dan paste seperti menggunakan gunting, sedangkan pada aplikasi komputer, perintah cut digunakan untuk memindahkan teks atau grafik atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer berupa tempat penyimpanan sementara. B. Fitur integrasi konten pada aplikasi. Konten pada suatu aplikasi ini dapat digunakan juga oleh aplikasi lainnya. Integrasi konten ini membutuhkan fitur integrasi yang tersedia di dalam aplikasi. Dan C. Object linking dan embedding. Integrasi object linking dan embedding atau OLE merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft agar aplikasi ini dapat saling berkomunikasi antara program komputer yang berbeda. Yang kedua, integrasi Excel dan Word. Banyak juga laporan keuangan perkantoran disusun menggunakan aplikasi Microsoft Excel karena hal tersebut itu dikarenakan aplikasi ini khusus untuk mengolah data angka. Pengerjaan laporan akan lebih mudah dan efektif karena dapat melakukan penghitungan dengan cepat. Namun, terkadang laporan dalam bentuk Excel harus dimasukkan juga ke dalam dokumen Microsoft Word. Selanjutnya, nomor 3. Integrasi PowerPoint dan Excel. Suatu perusahaan terkadang juga akan melakukan evaluasi bulanan untuk mengadakan rapat menggunakan slide presentasi untuk menunjukkan beberapa poin penting dalam rapat tersebut. Misalnya, pada perusahaan yang menjual berbagai produk kerajinan dari kain perikat. Dan yang terakhir, C. Fitur lanjut aplikasi Office, bisa disebut juga perkantoran. Aplikasi perkantoran dilengkapi dengan berbagai macam tools dan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk membuat laporan atau menampilkan data. Di sini juga ada pilihannya. Yang pertama itu Mailmerge. Mailmerge merupakan suatu fitur yang ada di dalam aplikasi Microsoft Word. Fitur ini digunakan untuk membuat surat. Biasanya dalam pembuatan surat, undangan, tagihan, promosi, penjualan, dan lain-lain yang akan dikirim ke beberapa orang atau penerima dengan tujuan dan alamat yang berbeda. Mailmerge dapat digunakan untuk membuat surat, label surat, amplop, dan direktori.
Oke lanjut. Nah, yang terakhir ini nomor 2, Table of Contents. Aplikasi perkantoran Microsoft Word menyediakan fitur yang sangat bermanfaat untuk dokumen yang memiliki banyak halaman. Nah, fitur ini itu adalah Table of Contents yang bermanfaat untuk membuat daftar isi. Dari daftar isi ini, selain memuat daftar topik, materi dalam dokumen juga memudahkan pembaca untuk mencapai suatu topik di dalam dokumen dengan mudah dan cepat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Masuk ini aja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.